Pemirsa, penggunaan gas air mata untuk membubarkan massa yang berujung pada hilangnya nyawa 132 orang di Stadion Kanjuruhan menjadi sorotan berbagai pihak termasuk Komnas HAM dan juga tim investigasi pencari fakta Kanjuruhan. Ahli kimia menyebut gas air mata bisa memicu kematian. Sementara ahli hukum pidana menyebut pengambil keputusan penggunaan gas air mata bisa dikategorikan berpotensi diduga melakukan kejahatan kemanusiaan. Dan berikut liputan khusus Delik RCTI. Iku rek ninggali Allah. Peristiwa tewasnya ratusan orang saat menyaksikan laga sepak bola Persebaya versus Arema menjadi tragedi yang tak terlupakan. Diketahui insiden ini berawal saat polisi menembakkan gas air mata ke arah kursi penonton di tribun. Penonton yang panik pun berlarian hingga mengakibatkan di antara mereka saling injak dan berebut untuk keluar. Padahal penggunaan gas air mata dalam sepak bola telah dinyatakan melanggar aturan FIFA. Jadi barangkali hal-hal tersebut yang bisa menjadi pertimbangan nanti mengapa bisa menjawab pertanyaan mengapa gas air mata itu sampai bisa ditembakkan, bahkan ditembakkan sampai ke tribun, di mana sebetulnya menurut saya tidak ada ancaman dari tribun. Pasal 19 jelas menyatakan bahwa penggunaan gas air mata itu tidak diperbolehkan. Tapi kan persoalannya peraturan-peraturan FIFA seperti itu sudah diabaikan selama puluhan tahun. Sementara Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC menuturkan bagaimana kondisi yang dialami saat detik-detik terjadinya insiden. Sejak awal dirinya mengaku telah mengingatkan kepada semua pihak agar tetap menjaga ketertiban hingga pertandingan usai. Saat pertandingan berakhir, pihaknya langsung mengamankan para pemain, baik pemain Arema maupun Persebaya agar bisa pulang dengan selamat. Namun saat dirinya kembali usai mengantar pemain Persebaya, tiba-tiba terjadi kericuhan dari dalam stadion. Aremania masuk ke lapangan mau support tim kesayangannya, dan ada beberapa penembakan gas air mata yang saya lihat juga di pinggir lapangan ada, di pintu 13 ada, di pintu jalur evakuasi pintu 12-13 juga ada. Terjadilah kepanikan yang luar biasa. Namun saya masuk lagi ke dalam lapangan dengan mata perih, dengan sesak napas yang saya hidup. Saya memastikan pemain Arema harus segera masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam. Di situ sudah banyak adik-adik kita, saudara-saudara kita, katakan tanpa bisa apa yang saya harus berbuat. Mereka saya lihat ada yang lebam mukanya, nggak bisa napas, ada yang sekarat, dan saya pegang kakinya, saya pegang lehernya. Saudaraku, anakku sudah meninggal. Saya minta saudara ini segera diangkut ke rumah sakit. Saat ini Abdul Haris telah ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden Stadion Kanjuruhan bersama 5 tersangka lainnya. Dirinya dianggap lalai dalam mengantisipasi insiden. Meski dirinya menegaskan siap bertanggung jawab, namun Abdul Haris meminta agar kandungan dalam gas air mata yang digunakan saat insiden ikut diselidiki. Saya minta
diperiksa gas air mata itu gas air mata yang seperti apa. Yang saya rasakan gas air mata yang tanggal 1 tidak sama ketika kejadian gas air mata tahun 2018. 2018 Aremania berkeletakan masih bisa dikasih kipas, dikasih air. Ini sudah tidak bisa apa-apa. Menurut ahli kimia Universitas Indonesia Yuni Krisnandi, penggunaan gas air mata dengan konsentrasi tinggi berpotensi menimbulkan kematian. Terlebih jika mengenai anak-anak yang dinilai masih sangat rentan. Jadi paparannya tuh cukup banyak ya, melebihi ambang batas gitu. Jadi misalnya, dan durasinya juga cukup lama gitu. Biasanya kan harusnya ketika disemprot itu ya 2-3 menit, kemudian ditunggu 30 menit tuh harusnya udah kembali berangsur-angsur baik gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak cek berapa lama tuh ya yang di anjuran itu disemprotkannya. Nah kalau dia semprotkannya itu durasinya lebih dari menit tadi, waktu tadi, dan jumlahnya banyak, berarti kan konsentrasinya tinggi ya. Nah itu bagian yang depan yang terkena pertama pasti akan mengalami efek yang paling cukup parah ya kalau menurut saya gitu. Dan rentan kalau udah saya baca juga banyak anak-anak ya di situ. Sementara itu, terkait prosedur penggunaan gas air mata, perlu diselidiki siapa pihak yang pertama kali menginstruksikan agar menyemprotkan ke arah penonton di tribun. Karena kelalaiannya dianggap telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Jadi yang boleh disemprotkan air, bukan gas air mata dalam keadaan darurat. Nah, kecuali itu jadi ada teroris, barulah makin ofensif pengamanan itu. Jadi, nah kembali lagi soal komando. Siapakah yang mengambil keputusan? Sungguh disayangkan banyak nyawa yang harus melayang sia-sia demi sebuah pertandingan yang bahkan tidak menghasilkan prestasi dunia. Jika sistem masih usang dan lembaga terkait masih menutup mata, maka jangan pernah bermimpi sepak bola Indonesia bisa menembus tingkat dunia.